menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Brea Panatenaya, saudara. Televisi nasional Iran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada hari Minggu pagi 1 Maret 2026. Dalam siaran tersebut tidak dilaporkan penyebab kematian Ayatollah Ali Khamenei. Sementara dari sisi Amerika Serikat dan juga Israel mengklaim kematian Khamenei akibat serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Setelah kabar wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, situasi berubah dalam sekejap. Atmosfer yang sebelumnya tegang langsung melonjak drastis. Tanpa menunggu waktu lama, Iran menunjuk Ali Reza Arafi sebagai pemimpin sementara. Dan dalam pidato pertamanya, ia menyampaikan satu sumpah yang menggema keras, balas dendam. Iran secara terbuka menuding serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat sebagai penyebab kematian pemimpin mereka. Dan apa yang terjadi setelah itu benar-benar membuat dunia menahan napas. Wilayah-wilayah strategis yang selama ini didukung Amerika mulai menjadi sasaran. Ketegangan tak lagi terasa samar, ia nyata, terdengar, dan terlihat. Bahkan di Tel Aviv, laporan menyebut lebih dari 1.000 drone dan rudal balistik termasuk Fatah 1 dan Fatah 2 menghujani langit kota tersebut. Iran juga dikabarkan mengerahkan sejumlah sistem persenjataan yang belum pernah diperlihatkan dalam konflik 12 hari tahun lalu. Targetnya jelas, militer Amerika yang tersebar di Timur Tengah serta para pemimpin yang mereka anggap bertanggung jawab seperti Netanyahu dan Donald Trump. Amerika Serikat bahkan merilis video yang memperlihatkan peti-peti jenazah tentara mereka yang gugur akibat serangan Iran. Dan pertanyaan besar pun muncul, apakah ini baru permulaan atau justru pembuka dari sesuatu yang jauh lebih besar? Mari kita bedah perlahan. Lewat pernyataan resmi Markas Besar Khatam Al-Anbiya, Iran menegaskan satu hal, mereka tidak akan goyah. Kehilangan sosok penting seperti Ayatollah Ali Khamenei tidak akan membuat ideologi dan kedaulatan runtuh. Pesan yang dikirimkan tegas kepemimpinan boleh berganti, tapi prinsip tidak akan tumbang. Dan balasan keras itu bukan sekadar retorika. Dalam 48 jam terakhir, dunia melihat jawabannya. Di Israel, serangan rudal dan drone diluncurkan dengan target yang sangat spesifik. Pangkalan udara Tel Nov, markas komando Hakiria di Tel Aviv, hingga instalasi militer di Haifa dan Beit Shemesh. Dampaknya menghancurkan. Terekam momen ketika rudal Iran menghantam Tel Aviv. Ledakan besar membumbung tinggi, asap hitam menyelimuti langit. Sistem pertahanan Iron Dome Israel berusaha mencegat. Rudal pencegat ditembakkan ke udara. Namun kali ini, satu misil tetap lolos dan menghantam wilayah kota. Dan ini bukan hanya terjadi di malam hari. Siang bolong pun sirene meraung. Langit dipenuhi jejak asap dan kepanikan tak terhindarkan. Seorang reporter yang sedang siaran langsung di Tel Aviv terlihat panik ketika dentuman terdengar tepat di belakangnya. Meski serangan Iran tidak hanya mengarah ke Israel dan ketegangan juga terasa di berbagai titik Timur Tengah, skala kehancuran di Israel memang terlihat sangat besar. Sebuah laporan menyebut, rudal hipersonik Iran menghantam dan menghancurkan satu blok permukiman di Beit Shemesh. Puncaknya terjadi di Tel Aviv. Menurut berbagai laporan, langit kota itu dihujani lebih dari 1.000 drone dan rudal balistik. Beberapa di antaranya disebut sebagai Fatah 1 dan Fatah 2 rudal yang sebelumnya lebih sering dibahas dalam konteks uji coba dan unjuk kekuatan militer. Bayangkan situasinya, sirene meraung tanpa henti, sistem pertahanan udara bekerja maksimal, warga berlarian mencari perlindungan. Langit yang biasanya tenang berubah menjadi arena pertahanan udara paling sibuk dalam sejarah terbaru kawasan tersebut. Dan ini bukan sekadar soal jumlah. Iran disebut mengerahkan sistem persenjataan yang belum pernah diperlihatkan dalam konflik 12 hari sebelumnya. Artinya, ini bukan pengulangan pola lama. Ada eskalasi. Ada peningkatan level. Pesannya jelas, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki taring dan mungkin lebih tajam dari yang diperkirakan banyak pihak. Ketegangan yang sebelumnya hanya terasa seperti bara, kini mencapai titik didih. Laporan mengejutkan datang terkait korban dari pihak Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC secara resmi merilis data dampak serangan rudal mereka. Menurut kantor berita Tasnim, sekitar 200 personel militer Amerika disebut tewas dan terluka dalam serangan tersebut. Klaim itu muncul setelah serangkaian rudal presisi menghantam pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut. Bagi Iran, ini bukan serangan biasa. IRGC menegaskan operasi tersebut sebagai balasan langsung atas apa yang mereka sebut sebagai provokasi pihak lawan. Targetnya adalah lokasi-lokasi strategis yang dikenal sebagai pusat operasional pasukan Amerika di luar negeri. Penggunaan rudal balistik dalam jumlah besar memperlihatkan bahwa kemampuan militer Teheran kini berada di level yang jauh lebih maju dibanding beberapa tahun lalu.
Gambar para tentara Amerika memasukkan peti jenazah ke dalam pesawat untuk diterbangkan pulang semakin memperkuat narasi eskalasi. Donald Trump tampak marah atas gugurnya ratusan tentara Amerika tersebut. Di sisi lain, seorang tentara wanita Amerika terlihat menangis ketakutan dalam rekaman yang beredar. Tentara Israel pun tampak berlarian ketika rudal Iran mulai menghantam wilayah mereka. Iran kini memasuki babak baru. Setelah tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika-Israel, roda kekuasaan di Teheran bergerak cepat. Negara tak bisa dibiarkan tanpa komando. Sesuai konstitusi, ketika pemimpin tertinggi tak lagi menjabat, Dewan Kepemimpinan sementara harus mengambil alih hingga majelis ahli yang beranggotakan 88 orang memilih pemimpin baru. Kini 3 nama resmi memegang kendali: Ayatollah Ali Reza Arafi, Presiden Masoud Pezeshkian, serta Gholam Hossein Mohseni Ejei selaku kepala peradilan. Arafi bukan figur sembarangan. Ulama senior berusia 67 tahun ini dikenal sebagai tokoh berpengaruh dan orang dekat Khamenei. Ia menjabat sebagai wakil ketua majelis ahli dan pernah duduk di Dewan Penjaga lembaga penting yang menyaring calon pemimpin serta mengawasi undang-undang parlemen. Artinya, kendali kekuasaan kini berada di tangan figur-figur inti sistem Iran. Namun sorotan bukan hanya soal suksesi. Nada keras langsung terdengar dari lingkaran elit keamanan Iran. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, bersumpah akan membalas. Dengan kalimat tajam ia menyatakan bahwa Amerika telah menusuk jantung rakyat Iran dan Iran akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa balas dendam dianggap sebagai hak dan kewajiban yang sah. Bahkan Mujtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, menyatakan bahwa Netanyahu dan Trump harus lenyap agar Iran tidak lagi berada dalam ancaman. Kini pertanyaannya, apakah ini awal fase konflik yang jauh lebih besar atau justru momen paling menentukan dalam sejarah politik modern Iran? Dunia menunggu langkah berikutnya. Terlepas dari semua klaim, ancaman, dan ledakan yang mengguncang langit Timur Tengah, satu hal pasti, dunia sedang berdiri di tepi jurang sejarah. Di satu sisi, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk. Di sisi lain, Amerika dan Israel jelas tidak akan tinggal diam. Retorika semakin tajam, militer semakin siaga. Setiap keputusan yang diambil hari ini bisa menentukan arah dunia bertahun-tahun ke depan. Apakah ini hanya babak panas yang akan mereda seperti konflik-konflik sebelumnya? Atau justru awal dari konfrontasi yang jauh lebih besar? Ketika nama-nama besar dunia terlibat, ketika rudal berbicara lebih keras daripada diplomasi, dampaknya tak pernah kecil. Sejarah selalu mencatat satu hal, perang mungkin dimulai oleh keputusan segelintir orang, tetapi konsekuensinya dirasakan oleh seluruh dunia. Kita sedang menyaksikan momen yang berpotensi mengubah peta geopolitik global. Dan pada akhirnya, semua kembali pada satu titik. Kemana arah dunia setelah ini? Rudal mungkin berhenti, asap mungkin menghilang, tapi dampak dari setiap keputusan hari ini akan membentuk masa depan bertahun-tahun ke depan. Apakah ini hanya gelombang panas yang perlahan mereda? Atau justru awal dari babak baru yang lebih besar dan lebih berbahaya? Yang jelas, ketika kekuatan besar saling berhadapan dan ego lebih keras dari diplomasi, dunia tak pernah benar-benar aman. Kita sedang menyaksikan sejarah ditulis secara langsung, dan pertanyaannya sekarang, siapa yang akan mengendalikan akhir ceritanya?